Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai hasil resum jurnal terkait pengaruh iklim pada ketahanan pangan dalam matkul ketahanan pangan yang disusun oleh saya Arya Wira Adibrata. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap Produksi Beras di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 sampai 2030. Sesuai yang tertera yaitu volume 18 nomor 23 tahun 2012 dengan penulis sebagai berikut. Terkait latar belakang, masalah pangan saat ini sudah menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dunia. Cuaca ekstrim yang melanda berbagai negara termasuk di Indonesia itu sendiri. Perubahan iklim yang agak dominan pengaruhnya terhadap ketahanan pangan yaitu pergeseran musim hujan atau kemarau yang sangat mempengaruhi pola dan waktu tanaman semusim yang umumnya ialah tanaman pangan. Tujuan penulisan jurnal penelitian ini bertujuan untuk menghitung kebutuhan beras di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2013 sampai 2030 dan melakukan skenario perubahan iklim untuk melihat perkembangan produksi beras di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk metode penelitian yang dipakai yaitu menggunakan model Sireri-Rice. Model ini merupakan alat analisis kuantitatif dalam hubungan pertumbuhan tanaman dengan lingkungannya atau iklim dan tanah. Unsur-unsur yang digunakan dalam model ini adalah suhu, curah hujan, dan produksi. Dari hasil penelitian yaitu ketersediaan beras mengalami defisit mulai tahun 2020 sebesar 37.397 ton dan pada tahun 2025 sebesar 84.681 ton dan pada tahun 2030 sebesar 141.677 ton yang dihitung berdasarkan analisis. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang tercakup dari 3 subsistem yaitu subsistem ketersediaan pangan, subsistem distribusi pangan, dan subsistem konsumsi pangan. Lalu dijelaskan curah hujan di Sulawesi Utara. Kondisi iklim di daerah ini termasuk dalam iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Di sini dijelaskan curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 1223 sampai 4989 mm. Berikut cara mengatasi masalah terkait perubahan iklim yang dapat dilaksanakan. Yang pertama, ada kebijakan pengembangan industri pertanian atau agri-industri. Yang kedua, dapat melakukan kebijakan lahan dan pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, ada pengembangan kelembagaan petani. Nomor 4, pengembangan kawasan. Nomor 5, pengembangan teknologi pangan. Dan nomor 6, diversifikasi konsumsi pangan. Di sini dijelaskan mengenai skenario hujan tahun 2012 sampai tahun 2030 di Sulawesi Utara dengan model yang dipakai yaitu Sireri-Rice model yang dipakai. Di sini hasil simulasi produksi padi dengan skenario menaikkan suhu udara dari 0 derajat sampai 2,5 derajat. Di sini dapat dilihat setiap penambahan 0,5 derajat produktivitas padi menurun. Nah, ini dari tabel tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara mempengaruhi produksi tanaman padi. Kondisi awal produktivitas padi mencapai 6,86 ton per hektar pada kenaikan suhu 10 derajat Celcius dan kenaikan curah hujan 5%, produktivitas padi mencapai 6,33 ton per hektar. Kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius dan kenaikan curah hujan 35%, produktivitas padi mencapai 5,29 ton per hektar. Pada kenaikan suhu 20, kenaikan curah hujan 25%, produktivitas padi mencapai 4,5 ton per hektar. Dan pada kenaikan suhu 2,5, kenaikan curah hujan 25%, produktivitas padi mencapai
3,54 ton per hektarnya.